Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Ini kamera saya memang selalu trouble, nanti nggak apa-apa biarin aja sampai dia mati sendiri. Oke, good morning. Kita akan belajar khusus hari ini adalah tentang mata kuliah manajemen ya, bukan ya, keperawatan dasar ya. Keperawatan dasar 2. Berdasarkan RPS harusnya bagaimana? Apakah ada presentasi atau tidak untuk asuhan keperawatan atau masalah gangguan masalah kebutuhan dasar nyeri nyaman? Ya Ibu, kalau di RPS nggak ada ya Bu. Hari ini konsep dari Ibu, materi dari Ibu kayak gitu. Kalau nanti PPT dari kelompok nanti Ibu setelah UTS. Ya, oke. Kita lihat dulu ya. Kemarin saya sudah memberikan materi ya, materi buat kalian, bahan bacaan, ya. Dari bahan bacaan yang kemarin sudah saya sampaikan, apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo silakan. Apa yang sebelum kita mulai kita akan diskusi dulu. Apa yang kalian dapatkan tentang kebutuhan rasa aman dan nyaman khususnya nyeri? Silakan. Ayo. Who wants to be the volunteer? One or two students can give the opinion, please. Ayo, kemarin sudah saya berikan materinya. Silakan. Kok pada diem? Nanti belum dibaca ya? Izin masuk Ibu. Oke, silakan. Rantis. Saya Ranti Saulia. Berdasarkan yang saya baca itu kurang lebih itu ada untuk nyeri sendiri tuh ada 3 jenis. Ada yang somatik, visceral, sama neuropatik. Nah kalau somatik itu tuh sakit yang biasa adanya di kayak di kulit gitu, di otot gitu-gitu. Kalau misalnya visceral itu di organ dalam kan karena visceral. Nah itu biasanya kayak ya pokoknya gitu. Terus kalau neuropatik itu dia di periferal. Nah terus untuk jenis nyeri sendiri itu ada 2 yaitu akut dan kronik. Kalau akut itu dia itu kayak yang tipenya langsung sakit gitu. Kalau kronik itu dia bertahap kayak menahun gitu, jadi lebih lama penyakitnya. Good. Okay, the other students? Izin masuk. Oke, yuk, Salva. Ya, dari yang saya baca itu untuk rasa aman dan nyaman ini tuh berpengaruh pada sakit atau nyeri ya Bu. Kalau nyeri ini itu relatif sesuai individu. Jika individunya berkata ada nyeri maka dikatakan ada nyeri. Maka dari itu tim kesehatan ini harus bergantung dengan deskripsi pasien tentang nyeri karena deskripsi pasien ini merupakan subjektif simptom atau gejala dan tanda yang subjektif. Lalu untuk nyeri sendiri itu yang saya baca terbagi dari bisa diklasifikasi dari durasinya, kemudian lokasi, sumber transmisi dan etiologi. Kalau untuk durasi sendiri itu ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri kemudian dari lokasinya itu ada dari lokasi atau sumbernya itu ada nyeri kutan, nyeri somatik, kemudian nyeri visceral. Kalau dari klasifikasi transmisinya itu ada referred pain atau nyeri yang diterima dari daerah jauh ke sumbernya nyeri itu sendiri, Bu. Okay, good. Yeah. Wants to be add the explanation of your friends? Siapa yang mau menambahkan? Anyone? Ada lagi? Oke, ya. Sekarang kita masuk tentang nursing management of pain. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah ya? Ya, ini pain ya. If we talk about pain itu refer to the person ya. Jadi nyeri itu memang
tergantung tadi yang disampaikan oleh temanmu itu tergantung dari masing-masing orang mempersepsikannya. Ya, ada yang sakit sedikit saja sudah merasa nyerinya seperti apa gitu. Ada yang apa namanya, seseorang dengan nyeri yang hebat pun dia pasti bisa menahan. Ya, jadi untuk nyeri tadi yang dijelaskan temanmu, seseorang mempersepsikan nyeri itu tuh berbeda-beda. Sama, nanti pasien pun Anda begitu. Pada saat nanti Anda bekerja merawat pasien dengan kondisi nyeri, itu berbagai macam apa jenis pasien itu mempersepsikan nyeri. Ya, kadang nyeri itu juga dipengaruhi oleh apa namanya berbagai macam faktor, termasuk usia. Ya, biasanya usia anak-anak tidak tahan nyeri, betul ya? Ya, tapi kalau semakin besar usianya, kemudian dia lebih kuat terhadap nyeri. Jenis kelamin. Laki-laki itu biasanya lebih kuat menahan nyeri. Makanya kalau ada laki-laki yang nyeri sedikit teriak kayak cewek lo digituin kan? Nah, itu apa namanya? Faktor-faktor dari seseorang mempersepsikan nyeri. Ya, budaya. Ada orang yang terhadap nyeri itu sampai teriak-teriak gitu ya. Tapi ada juga yang dia merasakan nyeri gitu, tapi dia menahannya, dia tidak mengeluarkan suara gitu, karena memang di budayanya tidak terbiasa untuk teriak-teriak misalkan seperti itu ya. Jadi orang mempersepsikan nyeri itu adalah berbeda-beda. Ya, pain is whatever the person say it is and exists whenever he say it does. Jadi apa yang dia rasakan sifatnya individual nyeri. Ya, makanya kalau untuk Anda mengkaji nyeri pada pasien, Anda kadang ada perbedaan antara verbal dan non-verbal. Kamu lagi kesakitan ya, ibu lagi kesakitan, nggak kesakitan tapi mukanya ngeringis begitu. Bisa ya? Ya, kalau misalkan ada luka, kita bisa lihat di depan mata bahwa itu ada luka gitu ya. Jadi objeknya benar-benar kelihatan, oh ini pasti kesakitan karena ada luka. Tetapi kalau yang sifatnya itu sakitnya di dalam, itu biasanya harus kita sesuaikan antara persepsi verbal dan non-verbal terkait dengan nyeri ini. Ya, karena kadang secara verbal tidak dinyatakan nyeri, tetapi secara fisik kelihatan bahwa pasien itu mengalami nyeri. Itu dari mana? Dari wajahnya kelihatan, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian nyeri juga unpleasant sensory emotional experience. Jadi siapa sih yang mau merasakan nyeri? Ini kan nggak nyaman ya nyeri ya. Nyeri adalah sesuatu yang tidak nyaman, baik secara sensori, ya, secara tubuh kerasa banget gitu bahwa itu tuh nyeri, dan secara emosional. Ya. Nah, ini bisa disebabkan juga dikarenakan adanya aktual ataupun potensial damage ya jaringan, baik jaringan di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Ya, nyeri ini merupakan salah satu tubuhnya bisa meningkat. Orang kalau lagi nyeri tekanan darahnya juga bisa meningkat. Kenapa? Karena dia menahan nyeri. Jadi apa namanya jantung bekerja lebih cepat. Ya, makanya nyeri ini merupakan salah satu bagian dari vital sign. Ya, vital sign yang kelima. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pain management, kita lihat dari perawat ya, pain management. Nah, ini kita adalah mengurangi nyeri. Jadi kita sebagai perawat itu kita membantu pasien untuk mengurangi nyeri. Intinya itu. Ya, kita membantu pasien untuk mengurangi nyeri yang kita rasakan tuh harus dikurangi. Ya, pengurangannya dengan cara apa? Bisa dengan secara farmakologi dengan obat-obatan ataupun non farmakologi. Kalau kita sebagai perawat, kalau kita mengurangi nyeri dengan farmakologi, berarti kita dalam rangka kolaborasi dengan dokter, ya kan, dengan medis, ya. Tetapi kalau non farmakologi, kita bisa berkolaborasi dengan petugas kesehatan lain yang memang yang memang mempunyai keahlian di bidang tersebut, ya, atau kita perawat sendiri. Ya, kita perawat sendiri secara mandiri bisa membantu pasien untuk mengurangi nyeri. Yang jelas nyeri itu ya ini tadi nyeri itu kadang bisa dicegah, ya nyeri bisa dicegah. Kalau kita misalkan sudah ada nyeri bisa dicegah,
Ya, yang kedua, nyeri itu berdampak terhadap psikologis. Tadi yang dikatakan unpleasant sensory dan emosional. Ya, jadi secara psikologis kita berdampak secara psikologis bisa. Ya, secara fisik juga nyeri itu berdampak secara fisik, secara psikologis. Orang kalau kesakitan suka marah-marah nggak? Ya kan? Aduh sakit, aduh jangan gangguin gue deh. Gue lagi sakit juga digangguin lagi, nah gitu. Ya, itu jadi nyeri itu bisa berdampak secara fisik dan secara juga emosional. Secara fisik apa yang tadi tekanan darah bisa meningkat, nafas pernafasan juga bisa meningkat, nah itu berkeringat, nah itu saking apa? Saking dia nahan nyeri. Secara fisik tadi, secara psikologis juga dia bisa emosional. Dan kemudian juga nyeri berhubungan dengan pharmaceutical, berarti obat-obatan. Jadi makanya untuk pain management ada 4P. Prevention, psychological, physical, dan pharmaceutical. Ya, untuk manajemen penataksana nyeri itu ada 4P. Pencegahan, psikologi, fisik, obat-obatan. Artinya, kalau kita mau mengurangi nyeri, ya, yang pertama, kalau kita lihat pasien itu memang beresiko untuk terjadi nyeri, kita cegah. Jangan sampai nyeri itu timbul. Yang kedua, kalau memang sudah terjadi nyeri, kita bisa kurangi nyeri itu. Dengan cara apa? Dengan cara fisik, dengan cara psikologis. Ya, nanti kita lihat kalau secara psikologis gimana sih untuk mengurangi nyeri, kalau secara fisik gimana caranya untuk mengurangi nyeri. Dan satu lagi, nyeri yang paling sering ini adalah dengan pemberian obat-obatan. Ya, pemberian obat-obatan. Jadi langsung dari dalam. Jadi ada yang untuk mengurangi nyeri dari dalam dengan pemberian obat-obatan, ada yang dari luar. Itu dengan cara adalah mengendalikan fisiknya dan melakukan penata laksana terhadap psikologisnya. Ya. Nah ini kalau kita lihat tadi teman sudah bilang lokasinya di mana, tuh, lokasi nyerinya di mana, berapa lama. Kalau nyerinya cuma sebentar lebih bisa diantisipasi daripada orang yang nyerinya panjang, betul nggak? Ya. Intensitasnya gimana? Ada yang nyerinya hilang timbul, tapi ada yang nyeri terus. Ya kan ada kan? Terus aja nyeri, dia ngerasa nyeri terus, ya. Ada yang nyerinya hilang, kemudian timbul lagi, kemudian hilang, timbul lagi. Jadi nyerinya hilang timbul, ya. Dan kita lihat penyebabnya apa. Jadi ada 4 tipe nyeri ya, kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat secara lokasi. Nah, river pain, ya, nyeri itu bisa menyebar. Ya, nyeri itu bisa menyebar. Misalkan begini, kamu nyeri nanti, padahal nyerinya itu adalah nyeri di perut bagian bawah. Tapi nyeri itu seperti dirasakan di semua area perut. Ya, jadi nyeri itu bisa menyebar di river pain. Jadi appears to arise in different area. Padahal nyerinya di bagian perut bawah. Contohnya pada appendicitis atau usus buntu. Siapa yang pernah ngerasain usus buntu? Ya, usus buntu itu sebenarnya nyerinya di kanan bagian bawah. Di tempat lokasinya usus buntu itu, infeksi ususnya. Tetapi kalau kita menekan perut si pasien, ya, itu tuh di bagian atas perutnya juga dia merasa nyeri. Kenapa? Karena nyerinya menyebar. Gitu, ya. Karena nyerinya menyebar. Jadi nyeri itu bisa menyebar, ya. Visceral pain tadi ya, arising from organ or hollow visceral, ya. Kemudian ini biasanya terjadi juga karena adanya organ penyebab nyerinya apa. Ya. Nah, kemudian akut pain tadi yang dikatakan oleh temanmu itu akut pain, ini biasanya kalau akut itu kejadian nyerinya itu mendadak. Ya, bisa terjadi secara cepat ataupun bisa terjadi lambat. Tetapi kalau akut pain ini biasanya sesudah nyeri itu habis itu udah nggak hilang lagi, udah hilang nyerinya. Sesudah dengan pengobatan yang 4P tadi. Ya, bisa langsung hilang. Tapi kalau kronik, ini biasanya chronic pain ini adalah nyerinya tuh sering terjadi. Ini nyeri nanti hilang, nyeri lagi, misalkan pada pasien kanker. Ya kan itu nyerinya terus selama penyakit kankernya itu ada tuh nyerinya akan terus-menerus. Ya, biasanya nyerinya menjadi lebih panjang. Ini AK itu istilahnya nama lainnya. Chronic pain itu nama lainnya adalah persistent pain. Ya, jadi nyerinya itu persisten. Artinya adalah nyerinya itu bisa terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Ya, walaupun dia hilang timbul, tetapi dia nyerinya bisa dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Nah, sekarang intensitas. Ya.
Nah, ini adalah intensitas itu classified-nya dari 0 sampai 10. This is the general ya, general assessment to know the intensity of the pain. Ya, paling sering. Jadi misalkan you use scaling ya, pain assessment scale, nanti dilihat dari nomor 1 sampai nomor 10. Ibu ini nyerinya di bagian mana? Kalau 1 sampai 3 biasanya kalau dia ringan nyerinya itu 1 sampai 3. Kalau moderate itu 4 sampai 6. Kalau severe pain itu antara 7 sampai 10. Ya, tapi biasanya kalau nyeri kayak gini rada bingung ya. Karena antara 1 sampai 3 atau yang tadi saya katakan bahwa nyeri itu sifatnya individu, subjektif. Nyerinya Anda dengan nyerinya saya bisa berbeda nggak? Bisa. Misalkan kalau Anda nyerinya, padahal ini sama-sama contoh ya, nyeri menstruasi misalkan, nyeri menstruasi. Kalau Anda kayaknya nyerinya udah parah banget. Kalau saya mungkin nyerinya nyeri menstruasi, tapi saya masih bisa tahan. Nah, jadi untuk nyeri yang sama aja dengan penyebab yang sama itu bisa berbeda range-nya. Ya. Nah, ini kalau beberapa pasien, some of patient cannot give comment about the scale ya. Jadi dia nggak bisa memberikan komentar untuk scale ini. Gimana ya? Kalau 4 itu seperti apa ya? Kalau 7 nggak bisa membayangkan. Ya, tapi kadang kita bisa gini loh Bu, kalau misalkan 1 sampai 3, Ibu nggak usah pakai obat-obatan. Dengan cara tarik nafas dalam, rileks, tarik nafas dalam, rileks, itu nyerinya sudah mulai berkurang. Itu biasanya gitu. Tapi kalau 4 sampai 6, biasanya ibu kesakitan banget. Jadi mesti ada tindakan, misalkan dengan cara apa? Diurut, nah gitu. Dimasase, diurut. Nggak perlu pakai obat, tapi dengan cara diurut, diusap-usap, dikompres, itu nyerinya berkurang. Itu moderate pain. Ya. Nah, kalau yang severe pain ini biasanya harus membutuhkan obat. Kalau hanya cuma disuruh tarik nafas narik, nggak kena. Kalau cuma diurut-urut atau dimasase, itu juga nggak kena. Kalau pakai obat painkiller ya, painkiller itu baru dia nyerinya berkurang. Nah, contohnya severe pain ini untuk pasien-pasien dengan kanker, misalkan seperti itu ya, kanker-kanker yang sudah stadium lanjut ya. Nah, this is the etiology ya. We have 2 etiology of pain, nociceptive pain dan neuropathic pain. Ya, nah nociceptive pain ini adalah nociceptor in tissue send pain signal to the central nervous system. Ya, jadi kalau nociceptive pain ini refer to the central nervous system. Jadi berhubungan dengan sistem saraf pusat. Ya, berbeda, different from the neuropathic pain. Neuropathic pain about the symptom. Jadi itu damage to the nerve itself causes typical pain symptom. Jadi dia lebih ke arah menimbulkan gejala. Jadi kerusakan pada saraf menimbulkan gejala. Oke, we talk about the difference of nociceptive pain and neuropathic pain ya. This is the nociceptive pain ya. For the nociceptive pain ya, we have 2 subcategory, somatic pain and visceral pain. Ya, tadi temannya your friend already mentioned about it ya, somatic pain. Originate in the skin biasanya. If you feel pain in the skin, ya skin, muscle, bone, or connective tissue, we call it somatic pain. Ya, jadi kalau yang di kulit, nyerinya di kulit atau di otot, kan suka nyeri otot gitu ya. Nah, itu kita katakan somatic pain. Ya, tapi kalau nyerinya itu di organ-organ dalam, ya reseptor in the organ ya, misalkan di mana, di jantung, orang pada nyeri jantung ya, cardiac pain ya, cardiac pain itu nyeri jantung ya, atau for example appendicitis ya, tadi seperti tadi usus buntu nyerinya di bagian dalam organnya, or misalkan hepatitis, misalkan nyeri pada hepar ya, atau misalkan infection of gastrointestinal ya, infeksi pada perut. Nah, this is the organ ya. Jadi kalau ada gangguan pada organ dan itu menyebabkan nyeri, we call it visceral pain. Tahu ya perbedaannya ya? Somatic and visceral pain. Jadi somatic for the superficial pada daerah skin, muscle, bone gitu ya. But for the visceral
lebih kepada organnya itu menyebabkan organnya terganggu sehingga menyebabkan adanya rasa nyeri. Ya. Nah, ini somatic pain. Ya, biasanya rasanya seperti ini. This is the symptom ya, symptom of the somatic pain ya. Itching often constant. Ya. Kemudian maybe dull or sharp. Jadi kadang ya pain-nya itu tajam, kadang enggak gitu ya. Often of worse in move, misalnya kalau Anda for example if you pain in your muscle ya, ototnya mengalami nyeri. Jadi kalau ototnya kalau diangkat aduh sakit. Nah, gitu. Ya, jadi kalau digerakin malah dia menimbulkan nyeri, ya. For example kayak kram ya, kalau digerakin malah dia menimbulkan nyeri, ya. Well localized ya, biasanya sifatnya itu terlokasi. Ini yang saya katakan, kalau misalkan dia kayak somatic pain itu biasanya pada lokasi tertentu. Misalkan sakitnya di otot, ya di otot itu saja. Misalkan sakitnya di daerah tulang, di tulang itu saja. Different with the visceral pain ya, different nanti dengan ini. Sorry. Nah, visceral pain itu refer ya, nyerinya lebih menyebar ya. Karena dia di dalam organ sehingga dia nyerinya lebih menyebar. Ya. Nah, kemudian visceral pain. Nah, visceral pain ini simptomnya constant or crampy. Kadang like burning ya, seperti rasa terbakar gitu ya. Anda pernah nggak merasakan perut Anda tuh rasanya panas, sakit seperti terbakar? Do you know the diagnosis of GERD apa istilahnya GERD ya, gastro itu yang kadang sekarang pasien kok ini ya seperti masuk angin, asam lambung sampai menyebabkan kematian, GERD ya itu. Nah ini seperti ini. Jadi perutnya tuh rasanya seperti terbakar dan sakit, burning and pain. Ya, ini ya visceral pain. Jadi nyerinya itu biasanya kalau visceral pain ini lebih menyebar ya, because the pain came from organ. Ya, karena nyerinya itu datangnya dari salah satu organ yang terganggu, organ tubuh ya. Biasanya poorly localized ya, refer ya, saya katakan nyerinya menyebar, refer ya, jadi menyebar. Nah, ini biasanya pada organ nih kayak gini, toraks, abdomen. Nah, ya, pada rongga toraks, pada rongga abdomen. Nah, karena pada organ ya, organ-organ bagian dalam ya. Usually as a result stretching, infiltration and compression. Nah, contohnya seperti ini. Ya, liver capsule distensi ada pembengkakan ya, pada pembesaran ya pada liver atau bowel obstruction. Anda pernah sembelit enggak? Sembelit itu udah berapa hari gitu ya, Anda nggak BAB, sekarang perut Anda sakit sekali. Itu sembelit itu. Sembelit itu di atasnya konstipasi. Ya, kalau Anda nggak bisa BAB kan konstipasi. Nah, kalau konstipasi yang berkelanjutan terus namanya sembelit. Nah, ini yang bikin sakit. Ya, visceral pain. Jadi perutnya itu terasa sakit semuanya. Karena sebenarnya mungkin kasusnya itu ya, bowel obstruction-nya terjadi di bagian bawah, ya di bagian kolon bawah. Tetapi karena dia berada di dalam rongga abdomen sehingga dia visceral, sehingga dia menyebar, sehingga perutnya itu hampir semuanya terasa sakit. Ya, padahal sebenarnya masalahnya itu adalah di bagian perut bawah. Ya. Okay, if you have a question, please raise your hand or ask the question ya. Nggak usah harus sampai akhir ya, Anda bisa tanya. Nah, both somatic and visceral pain travel along the same pathways. Ya, ini biasanya sama, mekanismenya sama. Ya. This can be confused by the brain and is often described as referral pain. Jadi memang antara somatic dan visceral pain kadang nggak kelihatan perbedaannya gitu loh. Tetapi if you want to know, prinsipnya adalah pokoknya kalau dia itu somatic pain itu biasanya terjadi pada otot, ya, pada tulang, pada jaringan, ya. Tapi kalau dia visceral itu pada organ. Ya, jadi kalau orang pada nyeri karena penyakit jantung itu pasti visceral pain. Kalau misalkan Anda nyeri pada daerah perut itu pasti visceral pain. Ya,
Tapi kalau otot Anda kram, nah itu biasanya pada somatik. Ya. Oke, the second neuropathic pain, ya, associated with damage or malfunction nerves due to illness, ya, injury or undetermined reason. Jadi biasanya neuropatik itu kadang nyeri tapi nggak ketahuan, aduh nyerinya kenapa ya badan ini saya kok nyeri banget ya, dari mana? Nggak tahu juga tiba-tiba nyeri. We don't know where is the pain came from. Jadi kita nggak tahu ini nyerinya dapetnya dari mana gitu. Ya. Nah, biasanya ini karena gangguannya itu berasal dari central nervous system. Ya, jadi dari sistem saraf pusat yang memberikan persepsi adanya nyeri. Jadi kok tangan saya nyeri ya, kenapa nggak tahu dari mana ya, kok tiba-tiba nyeri. Nah itu biasanya. Ya, ini we call it neuropathic pain. Ya, kita nggak tahu organ mana yang terganggu. Kalau tadi seperti tadi orang dengan penyakit jantung, terus dadanya nyeri, oh pantesan dia nyeri dadanya karena memang dia punya penyakit jantung gitu, paham nggak? Ya. Oh misalkan, oh pantesan dadanya sakit, orang dia punya kanker paru, nah gitu. Oh pantesan perutnya sakit karena memang dia sudah sekian hari tidak BAB, misalkan sembelit, nah gitu. Oh pantesan bagian perut kanan bawah sakit. Jadi we know the cause problem, kita tahu apa penyebab utamanya gitu ya. Kalau for the nociceptive. But for the neuropathic, we don't know because the problem in the nervous, in the central nervous system. Ya. Nah, makanya undetermined reason. Jadi nggak ketahuan ya dari mana. Ya. Oke, this is the concept associated with pain. Ya, pain threshold. Ya, ambang nyeri. This is the apa ya istilahnya pain threshold itu ambang nyerinya bagaimana. Ya. Sensasi seseorang terhadap nyeri itu ya bisa berbeda-beda ya. Kemudian pain tolerance ya, the maximum amount of painful stimulus that the person is willing to withstand without seeking awareness of pain. Jadi ini juga toleransinya, itu yang saya katakan tadi. Ya, mungkin ambang nyerinya sama ya. Si apa namanya Anissa dengan si Nurkalisa mempunyai ambang nyeri yang sama, tetapi toleransi nyerinya berbeda. Mungkin kalau Anissa sama-sama ambang nyerinya 3 gitu ya. Tapi kalau Anissa sudah sampai teriak-teriak, tapi kalau Nurkalisa mungkin dengan cara nahan nyerinya sampai seperti apa gitu ya. Jadi this is the pain tolerance ya, kemampuan untuk bertoleransi terhadap nyeri. Ya. Kemudian hyperalgesia dan hyperpetia ini adalah respon terhadap stimulus nyeri ya, respon tertinggi gitu ya. Reaksi yang paling tinggi terhadap adanya nyeri. Allodynia adalah input non painful stimulus ya. Jadi ini nyeri yang disebabkan karena adanya stimulus. Stimulus itu yang stimulus dari luar. Contohnya begini, kalau Anda melihat matahari yang terlalu terik gitu ya, Anda tiba-tiba menjadi pusing. Nah, gitu. Paham nggak? Ya, because of the light, ya, because of the weather, karena udara, ya. Anda misalkan ada yang nggak tahan dengan udara dingin, kalau jadi udara dingin dia langsung nyeri gitu. Ya, ada yang misalkan ya ini jadinya apa stimulus nyeri dengan cara adanya apa karena adanya pengaruh dari luar, ya. Dysesthesia, unpleasant abnormal sensation such of pain that follow a stroke or spinal. Nah, ini karena adanya penyakit tertentu, ya ini. Ya, the other concept intractable pain, ya, a pain state for which no cure is possible after accepted medical evaluation and treatment have been implemented. Jadi intractable ini jadi dia itu yang bisa apa namanya bisa diatasi ya, bisa diatasi tanpa pengobatan ataupun pemberian obat ya. Kemudian sensitization ya, increase sensitivity receptor after repeated activation by noxious stimulus, dan wind up ya. Wind up ini adalah nyeri yang makin lama jadi dia nyerinya itu meningkat terus ya, leading to persistent, dan sifatnya itu ini apa namanya
Persisten itu tadi kita kronik ya, terus saja dia terjadi. Ya ini this is the highest ya, ini pain yang tertinggi itu, jadi dia pain-nya itu progresif dan dia itu terus saja meningkat dan itu konsisten nyeri gitu, nyerinya terjadi aja terus gitu, tidak hilang-hilang. Sometimes we found it from the patient with kanker ya, terminal kanker dengan stadium lanjut ya. Ini nyerinya seperti itu. Jadi nyerinya dia tuh terus-terusan terasa nyeri ya. Nah, this is the physiology ya about the nociception ya ini. Jadi if you look at the what we call it skema ya, picture ya, for the nociception itu there is 4 ya, for what we call it, 4 stage ya. The first is transduction and transmission, then modulation, and the last is perception. Jadi itu transduction ini diawali dengan adanya nyeri. Contohnya, misalkan gini, Anda tertusuk jarum, Ya, this is transduction ya. Pertama kali saraf kita itu mengalami mendapatkan stimulus nyeri. Itu transduction itu. Ya, the first ya. Jadi begitu kita tertusuk jarum kan Anda langsung gitu kan. Nah, itu sebenarnya reaksinya adalah begitu Anda tertusuk jarum ya, kemudian transmisi langsung saraf mengirimkan kabar, jalan. Sensasi nyeri rasa nyeri itu jalan, kemudian ditransmisikan sampailah ke modulasi dan ke persepsi, ke otak. Ya, makanya itu kelihatannya cepat, tetapi mulai Anda tertusuk jarum sampai Anda teriak kesakitan, gitu, atau waktu ya itu sebenarnya reaksinya adalah ini, transduction, transmission, modulation, perception. Ya, jadi begitu kena jarum itu mengenai saraf, lalu dia jalan mengirimkan transmisi, kemudian masuk ke modulasi ke bagian belakang dan langsung ke pusat, sistem saraf pusat persepsinya, sehingga dipersepsikanlah adanya rasa nyeri. Nah, habis perceptions, tahap selanjutnya the next steps is interpretation. Ya, interpretation and behavior. Interpretation means karena adanya persepsi nyeri, lalu Anda menginterpretasikan dengan cara teriak, dengan cara meringis gitu. And then the behavior. Behaviornya apa maksudnya? Anda nanti misalkan langsung mengusap-ngusap. Nah, perilaku Anda misalkan mengusap-ngusap. Atau misalkan Anda mengompres atau Anda menarik diri atau melepaskan jarum seperti itu. Behavior. Paham nggak? Ya, ini adalah mekanisme ya. We call it mekanisme the pathophysiology of the nociception pain ya. Nah, ini nociceptor ini ya, we call it pain receptor ya. Nociception ini ya for the generalnya dikatakan nociceptor, berasal dari kata pain receptor ya. Itu adalah mekanisme dari nociception ya. Nah ini sensory neuron that respond to damage. Nah, kita adanya sensori dari saraf karena adanya kerusakan. Contohnya apa tadi? Terkena jarum gitu misalkan. Ya. Nanti habis itu dari transduction ya. Nah, ini. Yang pertama transduction, yakni transduction, and then transmission, modulation, and perception. And the fifth yaitu adalah interpretation, and the sixth itu adalah behavior. Jadi karena adanya persepsi, timbul hal persepsi nyeri, kemudian interpretasi, seseorang itu menginterpretasikan nyeri. Nah, interpretasi nyeri ini yang berbeda-beda. Ada yang dengan teriak, ada yang dengan cara meringis, ya. And then the last adalah behavior. Sebentar. Mbak Ratna udah mulai ya, Mbak Ratna? Wait a minute ya, sebentar ya.
Mau ih. Hmm. Nggak mau. Nggak bisa masuk dia. Ya, sekarang posisinya udah sampai mana? Sebentar. Ya, oke. Tadi kita sudah sampai mana? Sini ya, pen reseptor ya, ada transduction ya, sorry. Soalnya saya nyambi ada 2 kegiatan. Nah, ini transduction ini adalah yang the first ya, the first refer to the process by which tissue damage. Jadi adanya kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini karena apa? For example, like tadi tusuk jarum, ya.
after transduction and then transmission refer to the relay function by which the message. Jadi karena adanya kerusakan jaringan yang ketusuk jarum, ya mengenai saraf, akhirnya transmisi saraf itu melakukan transmisi to the brain, ya menyampaikan transmisi ke brain. Ada loh yang rusak jaringannya. Kenapa? Karena adanya tertusuk jarum. Gitu. Yang berikutnya adalah modulation. Ya, modulation the recently discovered neural process that act specially to reduce activity. Nah, jadi setelah adanya transmisi, kemudian dia masuk ke dalam modul. Ya, modul ini sebenarnya untuk sesudah adanya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh tertusuk jarum, ya transduction tadi, dia kerusakan jaringan itu disampaikan oleh saraf. Ya, saraf itu nanti akan berhubungan dengan saraf pusat, ya nervous system. Nah, pada saat dia berjalan itu, dia bisa terjadi namanya pengurangan nyeri, ya refleks nyeri, refleks. Bentar. Ya, kemudian terakhir adalah perception. Ya, jadi sesudah tadi dia ada transduction, kemudian mengenai saraf, lalu ditransmisikannya akan menuju ke otak, ya. Lalu akan ada di sini adalah bagian bawah, ya, bagian ini yang dikatakan bagian modul, ya, modulnya. Jadi dikumpulkan. Nah, di sini bisa terjadi aktiviti nyerinya itu, reaksi nyerinya itu bisa berbeda-beda di sini nih, di modulation ini. Ya, ini nanti tergantung dari persepsi setiap orang. Ya, jadi pada saat di modul ini ada persepsi tiap orang yang berbeda. Nah, makanya apa? Makanya begitu nanti sudah sampai ke pusat, Nah, begitu sampai dia ke sistem saraf pusat, nah setiap orang mempersepsikannya berbeda. Kenapa? Karena pada saat di modulation ini reaksi untuk menimbulkan mempersepsikan nyerinya itu sudah mulai ada perbedaan. Itu yang tadi dikatakan. Apa perbedaannya? Itu tadi faktor-faktornya macam-macam. Nanti yang tadi sudah kita sempat singgung, ya. We have mentioned it before, ya. Oke. Nah, ini di sini itu a complex function of several processes including attention, expectation, and interpretation. So the next steps, ya, the next steps of procession is interpretation. Ya, different person, different interpretation. Ya, jadi itu, ya. And itu refer to the different factor, ya, berbagai macam faktor, ya. We have discussed it before, like gender, jenis kelamin, tadi age, ya, usia, ya, tadi, ya. Kemudian juga maybe culture, ya. Nah, kita lihat pada yang berikutnya, ya. Nah, this is the gate control theory, ya. Ini teori gate control ini nanti akan banyak kalian pakai pada saat kalian membantu pasien untuk mengurangi rasa nyeri. Ya, jadi sebelum nyerinya sampai ke otak, ya, nyerinya sampai dipersepsikan, kita hambat nyerinya. Itu yang dinamakan dengan teori gate control, pintu. Jadi kita menutup
mengurangi rasa nyeri itu pada saat mau mencapai otak. Jadi tadi kan ada transduction, kemudian transmission, ada modulation, ada perception, ada interpretation. Nah, pada saat dia berjalan mulai dari transduction sampai ke perception, itu di tengah-tengah itu kita tutup pintunya. Ya. Pintunya kita atur. Jadi yang mengatur itu siapa? Ada berbagai macam. Tadi ada 4P. Pengaturannya bisa lewat obat, pengaturannya juga bisa lewat non-farmakologi. Yang tadi misalkan dengan cara non-farmakologi dengan cara contohnya ya, salah satu itu dengan cara relaksasi, dengan cara masase. Ya, ini dikatakan gate control theory. Kenapa kita lakukan gate control theory? Supaya nyerinya itu jangan terlalu terasa sekali oleh orang itu. Paham nggak? Jadi, before the information is transmitted to the brain, ya, before the information is transmitted to the brain, the pain messages encounter nerve gates, ya, that control whether this signal are allowed to pass through the brain. Nah, jadi ini lihat nih, Anda lihat nih, ini kan ada nyeri kan? Nah, sebelum nyerinya itu sampai ke brain, yang tadi dipersepsikan ya, dipersepsikan tadi kan, yang ini tadi nih di sini kan. Sebelum jadi mulai dari sini nyeri, Anda can you look the picture? Is it clear for you to look the picture? Okay. Look, this is the transduction. Before the pains, yeah, next to the perception level, so you must cut, yeah, you must cut the pain, or you must reduce the pain by using the ini. Nah, by using some of intervention. Jadi kita mengurangi nyeri itu dengan melakukan beberapa intervention. Ya. Nah, di sini nih. Look at this line, ya, blue line. Nah, jadi sebelum nyerinya itu sampai ke brain, ya. Nah, di sini kita tutup pintunya. Ya, kita tutup pintunya, ya. Supaya apa? Supaya nyerinya itu tidak terlalu hebat sekali dirasakan oleh si brain. Is it clear for you about the gate control theory? Clear nggak buat kalian? Artinya adalah ya tadi kan kita melihat bahwa ada 4 tahapan sampai terjadinya perception or interpretation of the pain. Oke ya? Oke ya. Nah, sebelum sampai terjadinya perception dan interpretation, nah kita kurangi rasa nyeri itu. Sehingga tadi yang nyerinya hebat itu menjadi nyerinya itu sedikit berkurang. Dengan cara apa? Ya, we do some intervention. Kita melakukan beberapa intervention. Ya, intervention itu bisa secara farmakologi dengan pemberian obat-obatan, bisa juga yang non farmakologi. Nah, ya, nanti kita lihat Bu, jadi apa Bu tindakannya supaya kita bisa melakukan tutup pintu? Jadi nyerinya tidak lanjut sampai ke otak. Ataupun kalau itu pun berlanjut tapi reduce, ya nyerinya itu berkurang, tidak terlalu parah nyerinya. Ya, oke. We see the intervention in the next slide ya. Oke, this is the factor affecting of the pain experience. Ini tadi kita sudah singgung ya bahwa reaksi seseorang terhadap nyeri itu tuh berbeda-beda. Ya, ada culture. Ya, for example saja contohnya ya. I don't know ya, maybe this is subjective ya. Contohnya dari Sumatera. Dari Sumatera dengan from the Sumatera and Java. Kalau orang Jawa mungkin reaksi untuk nyerinya itu dia, nah contohnya nyeri pada saat mau melahirkan, kan sakit ya kalau melahirkannya. Kalau yang satu teriak-teriak, oh, sakit gitu. Tapi yang satu tuh dengan cuma nah dan gitu. Jadi sometimes different culture, different to express the pain. Ya, nanti Anda bisa melihat ada 20-40 orang di sini, 40 reaksinya berbeda kalau dia mengalami nyeri. Ada yang sakit kepala sampai teriak, aduh, kepala gue sakit, misalkan gitu. Ada yang cuman, aduh, cuman gitu. Ya, nah itu. Kemudian developmental stage, ini yang saya katakan faktor usia, pada anak-anak biasanya tidak tahan nyeri, tidak seperti kalian. Mungkin dulu waktu kecil kalian kesakitan aja udah teriak-teriak ya kan, jatuh aja kalian sampai nangis kayak apa. Kalau sekarang kan dewasa jatuh kalian juga masih bisa menahan nyeri ya. Kemudian environmental and support people ya, differentiate misalkan ada support people, ada orang-orang. Contohnya ini umumnya terjadi pada pasien-pasien dengan terminal disease ya.
Dia nyeri, tetapi karena ada orang di sebelahnya, ada orang kesayangan dia, ada orang yang mendampingi dia, rasa nyeri itu jadi berkurang. Ya, rasa nyeri itu berkurang. Ya, for example, for the mother who want to child delivery ya, delivery apa child ya, childbirth ya, itu if the husband ya, if they will stand beside her, jadi itu dia lebih nyaman gitu karena ada suaminya di sampingnya ya, dibandingkan dengan ibu-ibu yang melahirkan tidak ada suami misalkan gitu ya. Dia karena sendiri, nggak ada orang, nggak ada yang dia kenal di dalam ruangan itu, jadi refleks terhadap pain-nya itu menjadi lebih tinggi ya, paham ya? Jadi support people. Previous pain experience, pengalaman nyeri sebelumnya. Kalau Anda sudah pernah merasakan nyeri seperti itu, pada nyeri yang ini dia lebih bisa Anda toleransi karena Anda sudah pernah. Contohnya saya tuh mudah sekali mengalami yang namanya vertigo atau migrain. Karena udah awal-awal pertama migrain itu rasanya kayak gimana gitu, tapi karena sudah sering terjadi migrain, saya sudah bisa lebih menghandle rasa nyerinya gitu. Ya, ini because of the experiences ya. And meaning of pain. Ada orang, ini sakitnya saya ini sakit hebat, tapi ada yang bilang, sakit ini masih tidak seberapa dibandingkan sakitnya ibu melahirkan, misalkan, for example. Ya, jadi membandingkan, ini mah sakit gini mah nggak seberapa deh dibandingkan sakitnya ini, misalkan gitu ya, meaning of pain. Ya, this is the assessment ya. We go on to the nursing care plan ya, for the pain. This is the assessment ya, pain history ya, observation of behavior and psychological responses ya, and daily pain diary ya. Sometimes we use the PECI RST. You see the PECI RST? Is it the small ya? Small. Mungkin nggak terbaca ya ini ya. P itu adalah provoking factor ya. From the article that I have been given to you ya. You can see ya, the pain assessment using PECI RST ya. Provoking factor, key-nya quality-nya, nyerinya itu kualitasnya bagaimana gitu. And R itu adalah region-nya, radiasinya, apakah nyerinya itu menjalar ataukah nyerinya itu hanya localize ya, or severity, beratnya nyeri seperti apa ya. And then time, kapan nyeri itu timbul, misalkan timbulnya pada saat pagi hari atau malam hari ya, kadang itu juga pengaruh ya. Kalau malam hari kan sepi, nggak ada orang ya, jadi rasa nyerinya tuh terasa sekali. Tapi kalau misalkan siang hari karena ada teman ngobrol, ada orang-orang yang mendampingi, itu nggak gitu terasa nyerinya. Pengaruh nggak kayak gitu? Bisa ya, kenapa? Karena nyeri itu teralihkan dengan cara ngobrol. Coba. Ya misalkan kamu ada yang sakit, ya dirawat di rumah sakit. Kalau kamu sendiri rasanya kerasa banget nyerinya. Tapi kalau kebetulan teman-temanmu datang besuk ya, nggak terasa nyerinya. Kenapa ya? Karena lagi ngobrol. Paham nggak? Ya, ini adalah nyerinya. Itu bisa berkurang karena itu ya. Nah, this is the pain assessment tools. Ya, biasanya reaksi nyeri itu bisa di verbal. Verbal yang diungkapkan, visual yang kita lihat. Ya, ada 3 assessment-nya. 3 assessment tools of pain. Verbal. Kamu ngomong, aduh, perutku sakit, aduh, badanku sakit. This is verbal analysis ya, verbal sekali. And visual itu misalkan kelihatan dari kelihatan gitu loh, kelihatan bahwa dia nyeri apa, maksudnya ada lukanya memang, ada bekas operasinya di situ. Ya, ada bekas luka operasi, pantesan, aduh, tanganku sakit, iyalah orang di situ ada bekas luka operasi misalkan gitu. Ya, aduh, perut saya bagian bawah sakit, iyalah orang habis disesar, nah, ada bekas bedahnya misalkan. And the faces scale. Ya, dari bentuk wajah ya, dari ini yang saya katakan sometimes difference ya, verbal and expression ya, bilangnya tidak sakit tetapi wajahnya menunjukkan meringis gitu, tanda kesakitan ya. Ya, this is the factor of consider choosing patient. Nah, jadi kalau untuk memilih skala nyeri, kita lihat the age patientnya, usia pasiennya ya, karena nanti yang seperti tadi menggunakan skala, coba Anda tunjukkan. Dek, dari 1 sampai 10 kira-kira adik nyerinya di mana? Ngerti nggak, Dek? Anda gunakan itu pada anak-anak. Skala nyeri yang tadi ini nih. Skala nyeri yang kalian katakan tadi ini. Ada pain, ya, mana tadi? Nah, ini. Dek, ada angka 1, ada angka 0 sampai angka 10. Adik nyerinya di angka berapa? Ngerti nggak anak umur 5 tahun gitu?
Nggak ngerti kan? Nah, itu yang saya katakan, ini berbeda. Ya, sorry. Nah, ini age of patient. Ya, jadi, tapi kalau ini Anda katakan pada Anda yang sudah sedewasa, Anda bilang, Anda bisa paham, kok kalau misalkan 1 sampai 3 tuh seperti ini, Anda sudah bisa membayangkan. Kemudian physical condition juga. Ya, physical condition juga, lihat fisiknya, level of consciousness ya, tingkat kesadaran. Anda katakan, ibu nyerinya berapa, orang pasiennya lagi nggak sadar, Anda tanya gitu ya, nggak akan jawab. Ya, level of consciousness, tingkat kesadaran dia. Mental status ya, jangan Anda katakan, ini si orang ini lagi depresi, lagi sedih gitu loh. Tiba-tiba Anda tanyakan, sakitnya dari angka 0 sampai angka 10, sakitnya di angka berapa? Ya sedang ada depresi, itu tidak akan berpengaruh ya. Kemudian ada ability to communicate, ya, kemampuan untuk mengkomunikasikan. Ya. This is numeric rating scale ya. No pain. No pain, sorry. No pain and the 10 to the worst pain imaginable ya. Some patient are unable. Nah, ini yang saya katakan. Some patient are unable to do this only verbal instruction. Jadi nggak semua pasien bilang. Saya sendiri kalau misalkan disuruh tanya, Bu Evi nyerinya dari angka 0 sampai 10 yang sebelah, aduh kadang suka bingung mendeskripsikan angka 1 itu berapa, angka 2 itu berapa. Ya. Nah, ada lagi adalah Wong Baker faces pain. Ini yang paling sering pada anak-anak. Nah, kenapa ini pada anak-anak? Coba lihat gambarnya. Coba. Siapa yang bisa memberikan? Can you, one of you, give the comment about this assessment tool? Why we can use this assessment tool for the children? Who want give the comment? Zaki, can you give the comment? Why we can use this pain assessment tool for the children? Nah, izin Bu, kalau menurut saya kalau untuk anak-anak itu lebih bisa menerima informasi kalau melihat secara visual Ibu, gambar-gambar gitu. Ya, because the faces ya, the different faces of this pain ya. Lihat gambar bentuknya. Kalau 0 itu mukanya lebar, kalau mild seperti ini. Kalau moderate lihat garis bibirnya. Kalau severe, nah sampai kalau yang 10 itu like crying ya, nangis ya. Nah, ini artinya it's means worse ya, pain to worse pain gitu, painnya berat ya. Ya, oke. This is the others ya, the other assessment tool ya, by color pain rating scale ya. Mild itu blue ya, nggak tahu kenapa blue itu dianggapnya seperti nyerinya mild ya. Moderate it's mean yellow ya, and strong maybe like the lampu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas mah hijau kuning merah ya, merah kuning hijau ya. Ya, merah itu artinya berhenti, artinya strong. Kuning itu artinya kan hati-hati. It's mean moderate ya. Mild itu biru di sini ya. And the other assessment severity assessment. Tadi kan saya katakan tergantung juga dari kondisi sakitnya. Nah, kalau seperti pasien dengan kanker itu agak susah Anda gunakan tadi pain assessment score. Anda harus gunakan ini severity assessment. Jadi ini khusus pengkajian nyeri khusus untuk yang dia nyerinya nyeri-nyeri hebat. Paham ya? This is tools ya, tools assessment for the severity pain. Jadi yang nyerinya itu lebih berat. Nah, ini kita kasih ini. Ya, ini. Ya, namanya Mikkel Pain Questionnaire. Ya, ini ada seperti ini ya. Nah, ini ya, ini juga termasuk salah satu contoh tadi ya. This is for the children, but sometimes we can use it for the also for the adult ya. Ya, because sometimes the adult cannot imagine about the number. No, 1, 2, 3 ya. Like I said before ya. Sometimes we use picture and this is easy for the people to describe ya, to imagine the pain. Ya. Kalau menurut Anda lebih mudah yang mana? Apakah menggunakan angka atau menggunakan bentuk gambar wajah seperti ini? Kalau menurut kalian? Novi, kalau menurut kamu
which one's the easier for you to imagine the pain? Novi, Nurwulandari. Izin menjawab Ibu, menurut saya melihat dari gambar itu, Gambar. melihat dari visual Ibu, secara Betul. fisik. Betul, ya. Secara gambar visualnya kelihatan, ya. Oke. Nanti kalau kalian ke rumah sakit, ke ruangan praktek, ini dibawa ya. Karena sewaktu-waktu bisa saja kamu mendapatkan pasien dengan gangguan nyeri, ya. So you can assess the pain, ya, nursing assessment for the especially for the pain problem, for the patient with the pain problem. You can use this scale, ya, this pain assessment tools to know the grade of the pain, ya. This is the nursing diagnosis, ya. This is the nursing diagnosis. The first acute pain, ya, and then chronic pain, ya. You can choose one, ya. Which one the related with the problem, with the patient problem. Ineffective airway clearance, ya. Seperti tadi kan temanmu udah bilang, kalau lagi nyeri itu kadang nafasnya menjadi lebih berat, betul ya? Kalau kesakitan nafasnya menjadi lebih berat. So sometimes we found, ya, the patient with the problem with the airway because of the pain. Like the kanker, ya, pasien kanker itu kadang dia harus menggunakan oksigen, bukan karena dia ada gangguan paru, no, but because they cannot tolerate with the pain. Ya, because the pain is too severe. Painnya terlalu berat sehingga dia menjadi nafasnya menjadi lebih berat. Ya. Hopelessness, anxiety, ya, karena kalau sakit kadang kita menjadi cemas, ya. Ineffective coping, ya, ineffective health maintenance, deficient knowledge, ya, tadi kemudian impairment physical mobility. Kalau kita nyeri kan kita mengalami gangguan kan? Apalagi kalau nyerinya misalkan habis operasi, ya pastinya akan mengalami gangguan di dalam melakukan mobilitas fisik, ya. Insomnia, sometimes pain can make patient cannot sleep, ya, tidak bisa tidur, ya, atau menyebabkan pasien itu insomnia, ya. Jadi karena because of the pain, ya, karena nyerinya itu membuat dia nggak bisa tidur, ya. And this is the planning, ya. Planning independent of, jadi planningnya itu perencanaannya tergantung situasinya, ya. Situasinya apa? If we talk about the planning, so we must refer to the assessment tadi, ya. Dia nyerinya because of what? Dia nyerinya karena apa, gitu, ya. Dia levelnya bagaimana nyerinya, durasinya berapa? Because sometimes we different intervention from the nyeri with the long period and small period. Jadi penata laksana nyeri pada nyeri dengan durasi yang panjang dengan nyeri dengan durasi yang pendek itu akan berbeda. Ya, kalau dia nyerinya itu terus-terusan sekali panjang, ya, durasinya, nggak akan mungkin kita hanya dengan cara mengompres atau dengan cara mengurut-ngurut masase, nggak akan mungkin hanya perlu dengan pemberian obat-obatan. Tapi kalau dia nyerinya itu hanya pendek atau hilang timbul, sometimes we can use the non-pharmacology intervention. Ya. Kemudian planning for home care. Kalau home care ini sifatnya itu jarang, ya, dengan obat-obatan, ya, kecuali prescribe from the doctor. Biasanya kita lebih sering sifatnya adalah penata laksanaan pain secara mandiri, ya. And we can educate the family to reduce the pain, ya. Kalau ya di situation of the home care situation, ya. Ya, this is the barriers, ya. Jadi tadi we have four tadi, ya. 4P, ya. Apa saja tadi 4P? The first P apa? Hello. Pain management. Izin jawab, Mem. Okay. Yang pertama prevention, psychological, physical, and pharmaceutical. Pharmaceutical, obat-obatan. Jadi istilahnya kalau dibagi menjadi dua adalah farmakologi dan non farmakologi, ya kan? Jadi yang non farmakologi adalah preventif, psikologi, fisikal. Dan satu lagi pharmaceutical itu adalah yang farmakologi. Ya. Nah, tetapi
Ini ada barriers to pain, gangguan di dalam penata laksanaan yang 4 itu ini kemungkinan ini toleransi. Ya, ada yang dia toleransinya cepat dan ada toleransinya yang apa namanya lama. Contohnya, contoh ya. Contohnya gini, contohnya kalau orang yang sudah sering-seringan menggunakan obat pengurang rasa nyeri, painkiller, begitu dia mendapatkan nyeri, dia itu apa namanya sensitivitas terhadap nyerinya itu terlalu pendek. Kenapa? Karena nyeri sedikit sudah dikasih obat. Paham nggak? Jadi dia tuh ambang nyerinya pendek, pain threshold-nya pendek. Do you understand what I mean? Understand nggak? Mengerti nggak? Kenapa? Contohnya gini, contoh gini yang paling umum. Kalau orang yang sering menggunakan obat pencahar, you know obat pencahar ya, karena dia mungkin sering konstipasi, Anda menggunakan obat pencahar terus. Kalau Anda berhenti menggunakan obat pencahar, apa yang terjadi? Bisa nggak BAB? Tidak bisa. Karena apa? Dia baru bisa BAB kalau menggunakan obat pencahar. Nah, ini pun yang terjadi gitu. Kalau misalkan baru sedikit sudah menggunakan obat-obatan untuk painkiller ya, nanti dia ambang nyerinya itu terlalu pendek, sehingga untuk nyeri yang lebih tinggi dia udah nggak kuat. Paham maksud Ibu ya? Nah ini ya toleransi terhadap nyeri ya. Physical dependencies ya ini juga bisa berpengaruh ya. Jadi nyerinya ini tidak hilang-hilang karena adanya physical addiction. Nah ini juga addiction. Ya, addiction itu misalkan dipengaruhi oleh genetik, psikososial, ya. Jadi dia itu apa namanya kondisi lingkungannya menyebabkan dia tuh adiksi gitulah terhadap nyeri gitu ya. Dan psycho addiction, ya. Nah ini adalah contohnya pemberian obat-obatan. Nah ini yang farmakologi ya pemberian obat-obatan analgesia preventif. Nah contohnya gini. Anda habis operasi kan? Ya kan? Nah, habis operasi, sesudah operasi nanti akan terasa nyeri nggak? Terasa nyeri. Nah, to prevent the pain, sometimes the doctor give prescribe the drug ya, obat ya, memberikan obat to reduce pain. Kenapa? Kalau nanti sesudah selesai operasi, itu tuh nyerinya tuh sangat terasa sekali, sangat sakit gitu loh, karena bekas ada jahitan gitu. Makanya untuk mengurangi nyeri akibat yang timbul, dikasih obat sama dokternya untuk mengurangi nyeri. Ya, karena nanti begitu obat biusnya hilang, reaksi dari obat biusnya hilang, itu akan terasa nyerinya. Makanya before the pain it's happen, sebelum nyeri itu terjadi, sometimes the doctor prescribe the pain ya, the analgesia drug ya, obat-obatan analgesia. Ya. Contoh seperti ini. Kalian sudah mulai merasakan pusing, sakit kepala, ya kan? Nah, sebelum sakit kepala kalian semakin hebat, kalian minum apa? Minum Panadol, betul nggak? Minum Panadol ya kan? Nah, gitu. Jadi itu untuk mengurangi preventif ya supaya jangan sampai terlalu berlebihan sakitnya ya. Kemudian adalah non-opioids dan opioids. Nah, ini perbedaannya analgesik. Non-opioids itu adalah obat-obatan, analgetik itu adalah obat pengurang rasa nyeri ya. Non-opioids itu adalah obat-obatan pengurang rasa nyeri yang dia sifatnya tidak menyebabkan ketergantungan. Ya, berbeda dengan opioid. Opioid itu opium. Tahu opium nggak kalian? Opium itu tuh seperti opium itu biasanya digunakan itu obat-obatan keras, obat-obatan narkoba lah istilahnya opium itu. Morfin itu bisa digunakan untuk obat ya. Morfin itu adalah obat yang paling sering digunakan untuk pasien dengan kanker yang tingkat lanjut karena nyerinya sangat hebat. Ya, karena kalau dengan menggunakan morfin itu nyerinya akan hilang dan pasiennya akan lebih rileks. Tapi pada beberapa orang morfin itu dijadikan senang-senang ya, dijadikan untuk fun ya. Kemudian apalagi kokain juga untuk pengobatan. Ya,
Bahkan the level, the low level, like the ganja. Ganja itu kadang ya untuk pasien-pasien, saya nggak tahu ya, pernah ada artis ketangkep ya, karena dia menggunakan ganja. Ternyata dia mempunyai penyakit kanker hati. Siapa sih ya? Penyakit kanker hati. Kalau penyakit kanker hatinya itu kumat, sakitnya luar biasa, sehingga dia harus menghisap rokok ganja. Karena ganja itu memberikan ada efek stimulan, itu efek untuk meringankan. Jadi kalau dia menggunakan obat ganja tersebut, rokok ganja tersebut, nyerinya itu, kanker heparnya itu akan berkurang. Ya. Di beberapa negara seperti di Thailand itu dilegalkan khusus untuk pasien-pasien yang memang dia mempunyai nyeri yang sangat hebat. Tetapi di Indonesia belum bisa. Ya, itu masih dianggap sebagai kena undang-undang narkotika. Paham ya? Jadi sebenarnya narkotika itu tuh bukan obat yang kalau untuk digunakan untuk medis itu wajar, tapi kalau untuk senang-senang itu memang sudah tidak boleh. Ya. Apalagi kalau tanpa tanpa pengawasan, ya, akibatnya terjadi adiksi atau ketergantungan. Dan kalau dia tidak menggunakan obat itu karena sudah terbiasa, terjadilah namanya istilahnya sakau. Kenal ya sakau ya? Karena di dalam tubuhnya itu terlalu banyak obat tersebut, ya. Nah, ini. Kemudian ini juga, ini equinal, analgesik dan koanalgesik. Koanalgesik ini yang kita kenal dengan kokain, ya, ini juga. Ya. Kemudian ini juga sama, ini juga jadi kalau untuk pengobatan yang aman itu untuk mengurangi nyeri adalah paracetamol, atau Anda kenal kalau di apotek apa? Panadol, ya kan? Panadol. Itu obat untuk mengurangi rasa nyeri, itu painkiller gitu. Tapi tidak menyebabkan ketergantungan. Tapi kalau misalkan ada juga yang menyebabkan ketergantungan, ya kayak tadi opium tadi. Ini obat-obatan narkoba, ya. Nah, ini adalah farmakologi. Nah, ini adalah penata laksanaan pain secara farmakologi. Ya, Anda bisa lihat kalau dia misalkan berada pada step 1 mild pain, ya, ini tidak perlu dengan menggunakan obat analgetik. Nah, ini tidak perlu menggunakan obat analgetik. Obat analgetik itu adalah obat pengurang rasa nyeri. Jadi kalau kalian merasakan nyeri dengan tingkatan mild pain ini, nggak usah menggunakan obat-obatan. Jadi ngapain dong Bu, padahal terasa nyeri? Ya, nanti kita ada tekniknya, menggunakan non-farmakologi. Kalau dia step 2, ya, ini boleh menggunakan obat-obatan, tapi dengan kondisi khusus. Nah, kalau yang step 3, yang berat, nah ini tadi nih, ada morfin, ya, fentanyl, ya. Ini siapa ya artis yang pernah kedapatan ya minum fentanyl ini ya, tapi dia fentanylnya secara oral. Kalau yang sudah sampai kayak kanker ya, kalau sudah sampai tingkat tinggi, ada severe pain, itu biasanya menggunakan injeksi. Ya, injeksi dimasukkan ke dalam ini infus, cairan infus. Jadi obat morfinnya itu dicampur dengan cairan infus. Jadi dia karena cairan infus kan tetesannya lambat kan, tahu kan infus kan, tetesannya di dalamnya itu ada obat morfinnya, jadi dia mengurangi rasa nyerinya dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang pernah menggunakan obat ini adalah itu siapa tuh artis yang sudah meninggal itu ya? Siapa itu? Jupe ya namanya ya. Dia kan dengan kanker ya. Dia itu udah terbiasa dapat morfin pada saat pengobatan. Bukan karena dia pengguna narkoba itu, tapi memang dia menggunakan morfin itu karena untuk mengurangi kankernya yang sudah stadium tinggi sebelum dia meninggal. Terus yang juga menggunakan morfin itu adalah si Ria Irawan yang meninggal itu juga karena kanker itu juga ini menggunakan ini. Ya, tapi dia menggunakannya di bawah pengawasan dokter dengan dilarutkan dengan menggunakan cairan infus. Ya, karena nyerinya terlalu hebat. Ya, kadang untuk itu dilakukan tindakan operasi. Ya, jadi diputus saraf nyerinya itu diputus karena terlalu sakit sekali. Ya, nah ini adalah efek samping dari obat-obatan opioid tadi ya, obat-obatan narkoba tadi, konstipasi, nausea, sedation, ya, respiratory depression. Nah ini, ya, ada nggak di sini yang pengguna obat-obatan terlarang? Nggak ada ya. Ini kalau di rumah sakit itu istilahnya obat-obatan G.
warnanya merah. Jadi harus dengan resep dokter. Ya, Anda nggak akan bisa tebus kalau bukan resep dokter. Ya. Nah, ini ya patient control analgesik ya, penggunaan analgesik. Analgesik itu adalah obat untuk mengurangi nyeri ya, analgesik ya. Dosisnya juga di bawah pengawasan dari dokter. Nah, sekarang kita lihat ini yang menjadi tugas kita. Non farmakologi. Non farmakologi pain management. Ya, ada beberapa secara fisik dan secara kognitif. Anda di sini ya, kita di sini ya. Karena kalau pemberian obat-obatan kita sifatnya kolaborasi dengan dokter. Ya, otonomi dokter untuk pemberian obat-obatan. Tapi ini bisa kita lakukan. Ya, cutaneous stimulation. Ya, immobilization. Kita mengurangi pergerakan. Ibu jangan turun dulu. Ibu lagi sakit perutnya, jangan turun dulu. Karena kalau semakin ibu turun nanti nyerinya akan semakin bertambah ya. Jadi kita imobilisasikan. Contohnya kalau pada pasien operasi misalkan, ya pasien operasi, daerah yang dioperasi itu diimobilisasikan atau dikurangi pergerakannya supaya jangan bertambah sakit. Ya. Kemudian transcutaneous electrical nerve stimulation, kalau ini nih menggunakan alat. Salah satunya dengan akupuntur. Akupuntur ya. Akupuntur kan bukan obat yang diminum. Tapi dia menggunakan listrik. Ya, jadi kita memberikan aliran listrik. Ya. Nah, cognitive behavior intervention secara kognitif. Ya, distraksi. Jadi Anda itu tadi yang saya katakan. Ini contohnya misalkan si Nurkalisa habis operasi misalkan, habis operasi usus buntu. Ya, kalau malam dia teriak-teriak kesakitan karena bekas operasi ya Nurkalisa. Kenapa? Karena kalau malam dia sendiri, nggak ada orang kan. Malam sepi gitu. Tapi kalau siang, dia sakitnya berkurang. Kenapa? Karena temennya nanti ada yang datang. Ibunya ada datang. Ya kan? Bapaknya datang, adiknya datang. Kenapa? Ngobrol. Jadi terdistraksi ya. Teralihkan nyerinya. Nah, itu terdistraksi. Jadi secara behavior, cognitive behavior. Kita alihkan. Jadi nanti kalau ada pasien, Anda menemukan pasien, kalau dia nyerinya itu hanya sifatnya mild, gitu, moderate, kalau bisa didistraksikan, coba lakukan distraksi. Dengan cara apa? Ajak keluarganya, ajak Bu, pasiennya ngobrol Bu, supaya nyerinya jangan kepikiran. Nah, supaya nyerinya jangan dipikirkan, jadi bisa dialihkan. Kemudian relaksasi, ya, repatterning, helpful thinking, jadi memikirkan hal-hal yang bisa menolong, ya, sama coping, ya. Nah ini contohnya physical modality, ya, pain relief, ya. Jadi untuk ini contohnya cutaneous stimulation massage ya. Coba siapa yang suka lo dipijit itu enak. Aduh badanku pada kesakitan begitu dipijit enak nggak? Enak. Iya. Jadi pijat itu, massage itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi nyeri. Ya, massage. Dan perawat itu diajarkan massage ya. Kalian ini tingkat berapa sih? Tingkat 2 ya? Waktu lagi pelajaran bed making, memandikan pasien diajarkan cara back rub nggak? Back rub message di belakang. Nah, ini salah satunya bisa digunakan. And the other, application of heat and cold. Ada kompres panas dan kompres dingin. Ya, kita juga punya alatnya. Alat kompresnya kita ada, nanti kita lihat kalau pelatihannya. Acupressure, ya ini juga dengan cara menekan. Tahu pijat refleksi nggak? Tahu pijat refleksi? Nah, itu termasuk salah satunya untuk mengurangi nyeri. Dilakukan di pijatan pada salah satu. Collateral stimulation, ya. Ini immobilization seperti ini contohnya ya. Kita kurangi pergerakannya supaya jangan semakin sakit, ya. Contohnya. Nah, this is the transelectronic nerve stimulation TENS ini. Nah, digetarkan. Kadang digetarkan begini ya, jadi ada aliran listrik. Ini misalkan nyeri pada daerah leher. Jadi digetarkan seperti ada aliran listrik. Ya, atau kadang pakai akupuntur, jarum-jarum. Ya, lalu dialirkan listrik. Nah, ini yang cognitive behavior yang saya katakan tadi, distraction ya. Ya. Nah, ini salah satunya yang untuk tadi ya. Jadi pusat ini kalau ini termasuk yang non farmakologi ya. Ini pusat apa? Pusat nyerinya di blok. Pusat nyerinya di blok. Ya. Pusatnya nyerinya di blok.
Oke. Nah, coba kita ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Sebelum kita ini coba kita lihat dulu ini adalah non farmakologi ya yang bisa dilakukan perawat, bukan hanya perawat ya, kadang ada beberapa tenaga kesehatan juga seperti akupuntur. Akupuntur itu kan bukan perawat ya, karena akupuntur itu membutuhkan keahlian khusus ya. Anda pernah dengar ada teman-teman kita di Poltekkes Surakarta, dia ada jurusan akupuntur ya, pernah dengar nggak ada jurusan akupuntur ya, D4 akupuntur ada di Poltekkes Surakarta ya. Atau dengan cara salah satunya itu dengan wangi-wangian, yoga atau yoga nggak yoga? Yoga ya, itu juga termasuk untuk mengurangi ya, itu karena jadi adanya apa namanya, latihan-latihan ringan atau dengan dia mencium wangi-wangian, apa namanya, wangi relaksasi ya, karena nggak Anda masuk ke dalam salah satu terus wangi, jadi itu untuk mengurangi rasa nyeri, rempah-rempah. Biasanya jamu-jamuan untuk mengurangi rasa nyeri gitu. Bukan diminum, tidak diminum, tetapi dicium ya. Oke, kita lihat dulu. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran suaranya? Enggak, Ibu. Hah? Belum ada share sound-nya, Ibu. Living with chronic pain or pain Sudah, Ibu. associated with Oke, ya. other health conditions can be physically debilitating and emotionally frustrating. Unfortunately for many, the traditional remedy of prescribed medications doesn't always work and can be dangerous or abused. It has become such a problem that the government has stepped in to regulate opioid prescriptions and make non-pharmacological approaches to pain mandatory options for patients. These pain management approaches include physical therapy, occupational therapy, and most of the services we offer here at Beaumont's Integrative Medicine Centers. With services like clinical massage, yoga therapy, guided imagery, and acupuncture, you can begin to manage your pain with evidence-based integrative medicine techniques. We often find that a combination of these services can work together to provide even greater benefits. One of our most popular ways to manage pain is clinical massage. This alleviates anxiety, pain, tension, headaches, and more. Our therapists work with you to understand the causes of your pain and create an Unfortunately, it has become such a problem that the government we offer here at Beaumont's Integrative Medicine Centers. With services like clinical massage, yoga therapy, guided imagery, and acupuncture, you can begin to manage your pain with evidence-based integrative medicine techniques. We often find that a combination of these services can work together to provide even greater benefits. One of our most popular ways to manage pain is clinical massage. This alleviates anxiety, pain, tension, headaches, and more. Our therapists work with you to understand the causes of your pain and create an individualized treatment plan to benefit you the most. Yoga therapy uses physical movement, postures, and breathing techniques to foster your well-being. At Beaumont, we begin with a one-on-one session as a way to understand your current condition and medical history, and then partner with you to create a custom yoga therapy routine that will help you manage your pain. We also offer group classes geared towards patients with specific medical conditions. Guided imagery uses a voice recording to harness the power of your mind to quiet the body and reduce pain symptoms. We have general recordings available to all, but to ensure your guided imagery is most effective, we'll collaborate with you to create a personalized session that's optimized to your pain symptoms. When your session is complete, you'll receive a recording that allows you to continue treatments at home. Acupuncture has been proven to reduce pain and help treat an array of musculoskeletal disorders, including neck and back pain, tendinitis, arthritis, fibromyalgia, joint injuries, and chronic pain. Acupuncture helps manage chronic pain by working with your body to increase blood flow, which reduces inflammation, and release natural painkillers. Our acupuncturists work with you and your healthcare team to create a treatment plan that works for you. At Beaumont, we'll be your partner in understanding which services your body responds to best and how they can be integrated into your health and wellness routine to help you manage pain. All of our practitioners have advanced training in their fields and receive physician oversight. Itu adalah beberapa tindakan ya untuk mengurangi rasa nyeri secara non farmakologis. Ya,
tadi ada dengan cara masase ya. Perawat bisa ya masase ya. Itu sama seperti masase nanti diajarkan nanti pada saat praktek di ini kita ajarkan ya masasenya, bukan jadi saya kok jadi tukang pijet, bukan ya. Saya pun belajar itu. Jadi kita masase untuk tindakan kesehatan. Ya, biasanya yang belajar ini adalah dari kita keperawatan, dari fisioterapi juga belajar untuk masase ya, untuk mengurangi nyeri. Kemudian kalau akupuntur biasanya ada profesi tersendiri ya, akupuntur. Kemudian kalau yoga juga, kalau yoga ringan bisa kita ajarkan. Sebenarnya yoga itu lebih ke arah olahraga ya, olahraga kita jadi olahraga ringan ya, untuk mengurangi rasanya nyeri ya. Kalau nyerinya kaki kita lakukan latihan olahraga ringan dari kaki supaya membuat kaki itu menjadi lebih rileks tuh, lebih lebih fleksibel ya, untuk mengurangi nyerinya. Jadi jangan terlalu kaku, misalkan pada pasien-pasien yang tidurnya udah lama jadi kakinya tuh kaku. Ya, jadi kita lemeskan dengan cara sedikit olahraga. Ini biasanya yang banyak menggunakannya adalah teman-teman kita dari fisioterapi. Ya. Jadi kalau yang sifatnya masase, tadi olahraga itu teman-teman fisioterapi itu jagonya. Tapi bukan berarti perawat tidak bisa. Untuk yang sederhana perawat bisa melakukan. Ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya Siva, Ibu, izin bertanya. Kan tadi untuk mengurangi rasa sakit kan bisa salah satunya dengan rasa nyeri itu bisa dilakukan dengan diurut ya, Bu. Nah, kalau di nyeri itu karena terkilir kan saya pernah baca nggak boleh diurut. Itu alasannya kenapa ya, Bu? Terus kan ya nggak boleh ya. Orang-orang kan kalau terkilir itu malah larinya ke tukang urut, berarti kalau nggak boleh berarti salah ya, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi tadi kan sudah dilihat, yang dilakukan masase itu pada otot. Ingat ya, pada otot. Pada otot. Otot kan? Otot ini otot. Istilahnya orang awam daging. Tapi kalau itu kerusakan pada tulang, itu nggak boleh justru diurut. Nah, yang kamu ceritakan itu kan terkilirnya kalau terkilirnya dia mengenai otot masih bisa. Tapi kalau dia mengenai tulang, patah tulang, diurut tuh pernah ya? Patah tulang, kecelakaan diurut, itu kan dia tidak luka, tetapi retakan di dalam bahaya, nanti makin diurut, retakannya malah makin keluar. Jadi, Anda harus ronsen dulu, di ronsen. Kalau di ronsen, Anda lihat, kalau dia patahannya itu terlalu keluar, itu tidak boleh. Tindakannya harus operasi atau di gips. Di gips ya, nah itu. Jadi, jangan coba-coba mengurut kalau Anda misalkan terjatuh dan Anda tahu bahwa itu ada retakan pada tulang. Kalau sifatnya itu adalah nyeri pada otot, itu boleh Anda urut. Yang terjadi Anda suka diurut itu kan nyeri pada otot, bukan tulang. Betul nggak, Mbak? Nyeri pada otot, bukan tulang. Tapi kalau dia mengenai tulang itu berbahaya. Takutnya cedera. Ya, jadi itu tadi, kalau Anda mau mengurangi nyeri dengan cara masase, tadi kan salah satunya adalah kita harus tahu dulu dia sakitnya apa. Kan tadi sudah lihat kan? Di teori Ibu kita harus tahu dulu kondisi sakitnya apa. Ya. Tahapannya apa dulu? Nah ini, lihat nih. Lihat kondisi fisiknya dulu. Lihat nggak PPT saya? PPT saya terlihat kan? Halo? PPT saya terlihat? Oke. Look at the factor. Physical condition. Ya. If the problem with the bone, ya, don't do the massage. Jangan lakukan massage. Ya. Jadi, so you must look at the physical condition. Ya, jadi kalau melakukan tindakan non farmakologi, ya, we must look the condition of the patient. Ya, paham ya? Oke. Yuk, the other question? Hello, the other question?
plus minus 10 mili gitu, Bu. Tinggi 10 mili. Sudah selesai? Pertanyaannya sudah nggak ada yang tanya? Do you have other question? Ini Iya? kita jumpai dengan pasien-pasien lansia. Jadi kadang tuh dia tekanan darahnya itu lebih dari 140, tapi tidak. Sepertinya cukup, Ibu. Oke, kalau gitu sekarang saya yang tanya. Kalau gitu kita keluarkan ini saja dulu. Sudah? Nggak ada yang bertanya sebelum kita lakukan kuis? Halo? Kita akan kuis sebentar. Ya. Nanti kirimkan ke ini ya, masukkan ke dalam Google Drive ya. Siapa ketua who is the Sipen? Sipen? Ya, Ibu, saya Maula. Terisolasi itu lebih ke Mawar. Maula, Ibu. Sipen namanya siapa? Maula. Jadi dia Siapa Sipennya? Izin Ibu, Maula. Oh, Maula. Maula. Oke, Maula. Please make the G drive ya, and input the the answer ya of the quiz in the G drive. Sekarang, Maula please. Sekarang Anda buat G drive-nya. Ayo. Baik, Ibu. Sudah, kalau sudah langsung saya lakukan quiz dan Anda hanya punya waktu 5 menit untuk menjawab. Habis itu nanti G drive-nya langsung ditutup ya. Akan kelihatan di G drive sampai jam berapa. Langsung kirim ke saya ya, Maula. Do you understand? Understand ya? Oke, good. Sudah? Sudah dibuat G drive-nya? Sudah, Ibu. Oke, good. Yuk. For the first question. Langsung tulis, write your name first. Please write your name first. Ya. You only have 5 minutes to send your question, your answer to Maula. Put in the G drive. Ya, put in the G drive. Oke? Ya. For the first question, ya. Sebentar, Ibu mau tanya dulu. Hah? Ini sebentar, Ibu mau tanya dulu. Untuk kirim ke sayanya bentukannya Word atau chat aja, Ibu? Word, because this is the essay. Ya, di PDF-kan aja dulu kali Maula ya. Di PDF-kan atau cukup Word? Jadi langsung dikirim ya. Kirim ke Maula ya. Yo, the first question. Kita pakai kalau ke bapak-bapak. Right, the mau sekaligus kolesterol. what the meaning of nociceptive or not nociceptive? What the meaning of Jadi mungkin bisa nociceptive pain? Gunakan in Indonesia ya. Gunakan in Indonesia. Ya. Nociceptive sudah ya. What is difference with the nociceptor? The second, what is different with the nociceptor? The first is what is nociceptive, and the second, what is different with nociceptor? Sudah? The third, please write the steps of pain physiology. Write the step of the process, the physiology of a pain.
physiological process of pain. The fourth, Baik, Ibu. Terima kasih atas masukannya. what is the intervention of nurse to reduce the pain? What is the intervention can nurse do to reduce the pain? Apa tindakan perawatan, apa tindakan yang bisa dilakukan perawat untuk mengurangi rasa nyeri? Tindakan perawatan Anda secara mandiri ya. Sudah? Iya. Oke. I give you 5 minutes. Sekarang jam berapa? 5 minutes, Maula. Can you see from the drive? In 5 minutes harusnya sudah harus masuk. Baik, Ibu. Bagi kelompoknya sesuai dengan ini, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Materinya juga tersusun ya Bu Erna ya. Yang kan sudah kami nanti di awal sudah. Teman-teman boleh boleh tekanan darah, boleh pemeriksaan gula, kolesterol, bisa. Silakan dipraktekkan saja Bu Erna seperti itu nanti. Sesuai dengan jadwal tidak Finish, Maula? Udah berapa menit? Baru 1 menit, Ibu. Baru. Ayo, 5 menit. Kembali ke bantu ini kali ya Bu. Kembali di mana Ibu? Jam 15 boleh jam 10:05 boleh. Terus 10 juga boleh. Baik. Ya, terus. Di Agus, Bapak Ibu untuk daftar komplit. Oh iya. Mohon maaf. Sudah kami buka, Bapak Ibu sudah dapat gabung ke vaksinasi. Saya nama saya? Gimana saya nggak kebaca deh. Ibu Tin. Kelompok 1 Bu nomor 18. 8. Ya, tadi ketusuknya. Ya, terima kasih. Ya, nomor 18. Silakan sudah ada. Untuk yang Berapa menit lagi, Maula? Udah masuk grup nih. 3, Ibu. 1 minute, Maula.
Okay, I think finish ya. Maula, please. Ya, how many students? How many students? Hari ini ada 3 Ibu yang dispensasi karena ada kegiatan persiapan nyanyi di Kemenkes besok. Oke. Sisanya berarti ada 37 orang Ibu. Oke. Full lengkap sehari ini. How many students input the question to the G-Drive until now? Udah berapa? Coba. Baru 6 Ibu. Ya? 6. Sudah, kita tutup yuk. Kita tutup ya. Maula, karena waktunya hanya 5 menit. Ya. Iya Ibu, nanti saya kirimkan G-Drive-nya ke Ibu setelah selesai perkuliahan. Boleh Ibu? Okay. I think finish for the our class today. Yeah. So have you did the screenshot? Belum Ibu. Okay, yuk. Ya baik. Semuanya, oh iya Ibu. Untuk Yumna tadi udah izin Ibu karena ada kendala jaringan. Ya yang lain boleh on cam dulu. Saya SS 1, 2, 3. Terima kasih Ibu. Oke. Sudah ya, Paula sudah ya. Oke. I think finish to the class. So thank you for the attention and good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi I leave the meeting ya, leave meeting ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Just kerjain aja right now, oke? Cepet, oke? Oke Lala, makasih La.